Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya gan. Babak 679, Bencana Primer. Kota suci Jiama adalah ibu kota Kekaisaran Jiama, menjadi kota yang paling ramai di seluruh kekaisaran. Aliran manusia yang dikonsumsi dan dilepaskan setiap hari telah mencapai jumlah yang cukup menakutkan. Namun, kota yang ramai ini memiliki suasana yang agak menekan pada saat ini. Ada perasaan tertekan tentang badai yang timbul. Perasaan seperti itu secara alami menyebar dan diciptakan oleh klan primer, yang tiba-tiba mengumumkan penutupan sementara semua rumah dan toko lelang. Tindakan ini oleh salah satu dari 3 klan besar kekaisaran tidak diragukan lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa masalah yang cukup besar akan menimpa kepala mereka. Masyarakat tidak kekurangan beberapa orang yang cukup informasi. Oleh karena itu, ada beberapa rumor yang menyebar bahwa Misty Cloud Sect punya rencana untuk memusnahkan klan primer. Rumor ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar di dalam kota saat itu menyebar. Orang-orang dari Kekaisaran Jiama dapat dengan jelas melihat bahwa Misty Cloud Sect menjadi semakin sombong beberapa tahun ini. Selain itu, selain keluarga kekaisaran, satu-satunya faksi di dalam seluruh Kekaisaran Jiama yang dapat menyebabkan klan primer, yang telah menjadi puncak dari 3 klan besar, untuk bertindak gitu hati-hati kemungkinan hanya Misty Cloud Sect, yang merupakan jarak pendek dari ibu kota. Suasana di dalam markas klan primer, yang terletak di sebelah selatan kota itu sangat tegang sementara desas-desus menyebar di seluruh kota. Sosok manusia yang gelisah mondar-mandir di mansion. Semua penjaga juga telah dikerahkan kembali dari tempat lain untuk menjaga rumah ini dengan sangat ketat. Tak terhitung jumlah tandan panah yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip dalam kegelapan bergoyang-goyang di seluruh mansion. Panah panjang yang tajam akan langsung ditembakkan pada penampilan tamu yang tidak diundang. Sementara sosok manusia bergegas ke seluruh mansion. Suasana di ruang pertemuan luas di tengah mansion sangat tegang. Semua orang yang duduk di tempat itu adalah anggota inti dari klan primer. Pada saat ini, ekspresi mereka sebagian besar jelek. Tentu saja, kemungkinan siapapun di Kekaisaran Jiama yang tiba-tiba menjadi target Misty Cloud Sect akan mengalami kesulitan membentuk senyum di wajah mereka. Ya Fei, apakah berita bahwa Misty Cloud Sect akan menyerang klan primer kita benar? Seorang pria tua di aula mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Semua tatapan di aula mengarah ke wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin ketika mereka mendengar pertanyaan lelaki tua itu. Wajah cantik yang terakhir ini juga ditutupi dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia mengangguk sedikit di depan mata semua orang dan berkata, "Penatua pertama, berita ini memang benar. Kemungkinan Misty Cloud Sect akan benar-benar bertindak dalam 2 hari." Meskipun semua orang sudah memiliki jawaban di hati mereka, wajah banyak orang di aula masih menjadi lebih gelap setelah mendengar konfirmasi Ya Fei. Wajah lelaki tua yang dipanggil Penatua pertama itu agak akrab. Jika seseorang mengamati dengan seksama, orang akan menyadari bahwa dia adalah kepala klan primer saat itu. Primer Tengsan. Namun, mendengar cara di mana Ya Fei memanggilnya, sepertinya dia telah menyerahkan posisi kepala klan selama 3 tahun ini. Primer Tengsan perlahan menghela napas ketika mendengar kata-kata Ya Fei. Dia turun ke dalam keheningan di tengah keadaan putus asa klan. Semua ini adalah karena orang-orang dari klan Xiao. Jika kami tidak membantu mereka, kami tidak akan menyinggung Misty Cloud Sect dan masalah hari ini tidak akan terjadi. Sebuah suara yang agak tajam terdengar di bawah tekanan yang dibawa oleh 3 kata, Misty Cloud Sect. Cukup banyak kesepakatan yang segera diikuti ketika suara itu terdengar. Jelas, mereka akhirnya tidak mampu menekan pikiran di hati mereka ketika bencana melanda. Kalian semua diam. Primer Tengsan segera menjadi marah ketika dia mendengar suara di ruang rapat. Telapak tangannya membanting keras ke atas meja. Suara keras yang tiba-tiba mengejutkan semua orang untuk menjadi tenang. Primer Tengsan memandang pria berwajah tenang yang duduk di kursi roda di sampingnya setelah menekan semua orang. Dia segera melirik wajah Hai Bodong yang agak sedingin es dengan mata terpejam di samping Ya Fei. Dia tertawa pahit dan berkata,
Tuan Xiaoding, anggota klan saya telah kehilangan diri mereka sendiri dan membiarkan Anda melihat lelucon. Xiaoding tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata primer Tengsan. Tatapannya perlahan menyapu wajah semua orang. Siapapun yang bertukar pandang dengannya akan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka sesaat kemudian. Meskipun kaki pria ini saat ini lumpuh, semua orang tanpa sadar akan merasakan kedinginan karena alasan yang tidak diketahui ketika mereka melihat wajah di mana senyum tipis digantung. Klannya hampir hancur dan dia telah berubah menjadi negara di mana dia menjadi cacat yang hanya bisa mengandalkan kursi rodanya. Perubahan mendadak ini cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Namun, pria ini tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Sikapnya seolah-olah dia tanpa emosi. Orang seperti ini memang sangat menakutkan. Penatua Tengsan pertama, masalah ini memang terkait dengan klan Xiao kami. Xiaoding tertawa. Tatapannya menyapu primer Tengsan saat dia berkata, jika Mystic Cloud Sekte benar-benar ingin menyerang klan primer, Anda dapat menyerahkan saya atau bahkan setengah dari anggota klan kepada mereka. Setelah itu, Anda dapat mengumumkan bahwa ini semua adalah orang-orang yang tersisa dari klan Xiao. Tolong coba pikirkan cara untuk diam-diam membiarkan anggota klan lainnya pergi. Klan Xiao mungkin akan menemui bencana besar, tapi sebagian dari darah kita harus tetap ada. Banyak orang di aula agak terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoding. Rasa dingin di hati mereka menjadi lebih kuat ketika mereka melihat senyum yang tergantung di wajah si pembuat. Dengan nada santai, dia menyerahkan dirinya dan setengah dari klannya. Taktik ini tidak dapat digambarkan sebagai tidak jahat. Kelopak mata primer Tengsan juga berkedut mendengar kata-kata Xiaoding. Dia sangat menatap Xiaoding yang tersenyum sebelum dia diam-diam berbicara dalam hatinya. Dia mungkin muda tapi dia tetap benar-benar rasional. Klan Xiao tidak perlu khawatir bahwa itu tidak akan berhasil dengan bakat seperti itu. Sayangnya, anak kecil Xiaoding, Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang akan menyerahkan Anda. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku yang tua ini dan setengah dari klan primer, aku yang lama akan memastikan tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Semua orang mengangkat kepala dan melihat bahwa Hai Bodong tanpa sadar membuka matanya. Mata biru yang agak subur itu memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip di matanya. Setiap orang yang keberatan tidak punya pilihan selain dengan bijak menelan kata-kata di mulut mereka di hadapan kilatan dingin ini. Hai tua, Xiaoding kaget. Matanya, yang seperti sumur tua tanpa riak, juga mulai sedikit berfluktuasi. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa jika Ya Fei dan Hai Bodong tidak mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka dalam klan primer, kemungkinan bahwa klan Xiao sudah akan kehilangan perlindungan mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong masih keras kepala setelah hal-hal berkembang hingga tahap ini. Dia bahkan rela kehilangan setengah dari klan primer. Hai tua, apakah kamu masih menunggu saudara laki-laki ketiga kembali? Xiaoding tertawa getir sebelum dia mendesah pelan. Pada saat ini, bahkan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang gitu besar. Mungkin, dia hanya bisa berharap bahwa Xiao Yan akan dapat kembali di masa depan dan membantu membalas dendam untuk klan Xiao. Haha, aku memiliki keyakinan pada orang itu. Hai Bodong tertawa keras. Tatapannya segera melirik primer Tengsan di samping dan dengan dingin mendengus. Kalian semua hanya tahu bagaimana cara berpandangan pendek seperti tikus. Apakah Anda berpikir bahwa Mystic Cloud Sekte telah benar-benar memutuskan untuk menyerang kami, klan primer, karena klan Xiao? Bukannya Anda tidak menyadari kegiatan mereka beberapa tahun ini? 3 klan besar kekaisaran dan bahkan keluarga kekaisaran. Tunggu saja dan lihat siapa yang akan bisa lolos. Primer Tengsan diam. Dia langsung tertawa getir dan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Mystic Cloud Sect saat ini menunjukkan tanda-tanda membersihkan faksi-faksi di kekaisaran. Namun, itu akan menjadi yang terbaik jika mereka bisa menunda ini sedikit lebih lama. Dia mungkin berpikir dengan cara ini di dalam hatinya tapi dia tidak berani menyuarakannya. Hai Bodong adalah Grand Elder sejati di dalam klan. Tidak ada keraguan tentang kreditnya dalam memungkinkan klan primer untuk memiliki statusnya saat ini. Bahkan dia tidak berani membantahnya. Tentu saja, jika Hai Bodong tidak memiliki reputasi besar di dalam klan primer, hanya dengan kemampuan Ya Fei saja, dia akan mengalami kesulitan mengendalikan klan terlepas dari seberapa mampu dia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak meminta bantuan dari klanmu?
klan Nalan, asosiasi alkemis, atau keluarga kekaisaran. Primer Tengsan menghela napas lagi. Ini tidak berguna. Ya Fei menggelengkan kepalanya. Jarinya yang lembut dengan lembut mengetuk meja ketika matanya yang cerah menyapu aula yang besar. Dia berkata, kekuatan Mystic Cloud saat ini terlalu besar. Bahkan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Jika mereka benar-benar ingin membantu kami, mereka akan mengirim orang tanpa kami meminta bantuan. Jika mereka tidak ingin atau tidak berani, permintaan bantuan tidak akan membantu situasi. Lalu, apakah kita hanya duduk di sini dan menunggu untuk mati? Beberapa orang di aula tidak tahan lagi ketika mereka bertanya. Ya Fei mengangkat matanya, menoleh dan berbicara kepada Primer Tengsan. Penatua pertama, untuk mempersiapkan yang terburuk, saya telah diam-diam mengirim beberapa generasi muda klan primer kami keluar dari ibu kota untuk melindungi garis keturunan klan kami. Jika itu benar-benar sampai pada tahap itu, aku takut bahwa selain menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Gadis, kamu memang berpikir ke depan untuk benar-benar mempersiapkan rute pelarian klan kita. Namun, situasi seperti itu juga terlalu mengerikan. Primer Tengsan terkejut ketika mendengar ini. Tampaknya dia baru saja menyadari hal-hal ini. Menyerah, aku tidak berpikir akhir cerita kita akan ada gunanya jika kita melakukannya. Bang, Primer Tengsan menghela nafas lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika seluruh langit kekaisaran Jiama tiba-tiba mengeluarkan ledakan seperti guntur. Ledakan berlanjut tanpa henti, menyebabkan seluruh kota menatap ke langit. Pada saat ini, awan yang diaglomerasi dari energi terbentuk di sumber ledakan. Di sisi awan ada pedang panjang yang memancarkan aura tajam saat menusuk langsung ke yang sebelumnya. Ini adalah sinyal Mystic Cloud Sekte. Seluruh kota meletus menjadi seruan ketika mereka melihat tanda energi khusus di langit. Beberapa orang sensitif menampilkan wajah yang terkejut. Apakah Mystic Cloud Sek ini benar-benar ingin menyerang klan primer? Cukup banyak orang berkerumun keluar dari aula dalam klan primer. Mereka melihat tanda di langit dan ekspresi mereka segera berubah pucat pasi. Klan primer, serahkan sisa anggota klan Xiao. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari klanmu dihilangkan. Seruan dingin dan acuh tak acuh dibawa oleh Douki yang kuat karena bergema seperti guntur di seluruh kota suci Jiama tidak lama setelah tanda muncul.